Berwisata itu tak melulu dengan menghabiskan materi. Lebih dari itu, bisa menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan keimanan yang hakiki. Ikuti perjalanan saya menikmati keindahan kota di jantung Jawa Tengah dalam Halal Living. Begitu banyak keistimewaan saat fajar menjelang. Tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan keberkahan umatnya di waktu pagi. Pagi hari ibarat secari kehidupan baru. Bila memulainya dengan kebaikan, maka insya Allah kebaikan juga akan menyertai kita sepanjang harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran di pagi hari adalah salah satu amalan yang dianjurkan. Selain menjadi obat penenang bagi jiwa, melantunkan ayat-ayat suci juga dapat mendatangkan rahmat serta perlindungan ilahi. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sungguh, waktu yang berkah adalah waktu yang penuh dengan kebaikan. Maka merugilah orang-orang yang melewatkan waktu paginya dengan bermalasan. Mengunjungi kota Seribu Kelenteng tak hanya jelajahi wisata sejarahnya. Kali ini Midah mau coba yang berbeda. Ini dia, salah satu olahraga ekstrem, para layang. Wow! Sepintas olahraga ini mirip dengan terjun payung karena keduanya menggunakan parasut. Namun, parasut pada para layang berfungsi sebagai sayap, sehingga kita bisa mengatur ketinggian dan dapat terbang lebih lama. Jadi sebelum nyampe ke poin take off-nya itu, kita harus menempuh jalur pendakian sekitar 2 km atau 20 menit. Lumayan sih, tapi kalau udah nyampe atas, lihat pemandangan di belakang, Masya Allah. Dari titik poin take off ini, pemandangan yang tersaji sudah memanjakan mata. Alhamdulillah, hari ini cuaca cukup bersahabat. Mas Arianto, sebelum lepas landas aku mau nanya nih, kita di sana akan di ketinggian berapa? Kita untuk DPL-nya di take off sama landing itu di 1.300. Tapi kalau untuk terbangnya kita sampai di 2.500. 2.500? Iya. Itu berapa lama kira-kira kita akan di atas? Kita terbang di sini kurang lebih kalau kita dari take off lurus saja sekitar 10-15 menit. Tapi kalau kita mau thermaling, mau terbang tinggi lagi, kita bisa mencapai di 1 jam 30 menit. Tak sembarang orang bisa menerbangkan para layang. Sang pilot harus memiliki lisensi dari lembaga yang bersangkutan. Nah, sebagai standar keamanan penumpang, Midah wajib menggunakan harness serta helm. I'm flying. Di ketinggian 1.700 dan sudah bisa melihat semua view yang ada
langit biru, dan hamparan permadani hijau sejauh mata memandang. Dan ini hanya bagian kecil dari ciptaan Tuhan. Aku kira udah nyampe atas, itu bakal seru banget. Ternyata udah nyampe atas. Masya Allah, takjub banget karena view-nya keren banget. Senang, takut, dan takjub. Rasa itu bercampur menjadi satu. Tapi dapat terbang dan melihat keindahan kota Semarang sungguh menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Yap, bila mendengar kata angkringan, yang terbayang pastilah gerobak mungil pinggir jalan dengan ragam makanan yang ramah kantong. Namun, seiring perkembangan zaman, tempat jajanan kaki lima pun disulap menjadi kekinian. Sambil menunggu teman, saya pun tak tahan untuk mencicipi menu yang disajikan. Nasi bakar dengan aneka sate dan gorengan. Kok sempat kepikiran dari angkringan ke mobil-mobil plastik kayak gini, itu gimana konsep ceritanya sih? Ya memang awalnya kan memang ini koleksi pribadi, terus dipakaikan sebagai salah satu daya tarik supaya orang sambil nunggu makanan tetap selfie. Budaya selfie kan tinggi, daya nongkrong, ya makanan kaki lima tapi di harga mahasiswa. Meski dengan lauk seadanya, angkringan tidak pernah kehilangan pelanggannya, dari yang muda hingga yang tua. Apalagi menyantapnya di tempat yang nyaman seperti ini. Kalau menurut aku ya konsepnya menarik ya, menarik. Terus kemudian juga dengan angkringan, kemudian ada seperti mobil-mobil klasik jadi lebih autentik gitu. Konsepnya kafe ini bagus sih Mbak. Misalnya ada tempat mobil-mobil antik bisa buat foto-foto instagramable banget. Terus ada angkringan yang bisa live musik sekalian. Terus tempat ngumpul yang cocok buat rame-rame, yang cozy lah pokoknya Mbak. Porsi minimalis ala angkringan mungkin memang tak langsung mengenyangkan. Tapi ini sejalan dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita makan tidak berlebihan. Sampai bertemu di Halal Living selanjutnya. Wassalamualaikum.